Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yang kedua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyhadu wal faru. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang ya. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk hadir di Majelis Taklim, karena Majelis Taklim itu termasuk majelis zikir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika kita bermajelis taklim terus mendapatkan ilmu, maka kita termasuk orang-orang ahli ilmu, yakni ahli dzikir nggih. Ahli dzikir itu ahli ilmu sebenarnya nggih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui, bukan ahli dzikir yang tidak berilmu, bukan nggih. Nah, karena sebagaimana yang dikatakan Atok bin Abi Robah nggih, seorang tabi'in berkata, majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tastari wa tabi'u wa tusolli wa tasumatan kihu wa tutalliqu wa tahujju wa asbah dzalika. Jadi majelis zikir itu adalah menurut tabi'in nggih, majelis halal haram. Iki apakah halal apakah haram? Sebagaimana kemarin ditanyakan apakah MLM itu halal atau haram nggih. Nah, seperti itu nggih. Maka itu namanya majelis zikir. Kita bersyukur sekali kita bisa menghadiri majelis zikir, karena majelis zikir itu adalah majelis yang sangat mulia nggih. Jadi apa itu majelis yang sangat mulia yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinas di hadis dan bahkan di Al-Qur'an juga thalabul ilmi itu juga diwajibkan juga nggih. Jadi majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Ya, halal haram kaifa tastari bagaimana nggih. Apa itu membeli, wa tabi'u bagaimana menjual, bagaimana jual beli, wa tusolli bagaimana kita sholat, sebagaimana kita pelajari bagaimana kita berwudu. Yang kemarin ini kita pelajari tentang apa kemarin itu? Kenapa? Ada buang hajat, ya, ada buang hajat, itu juga masalah fikih. Jadi majelis dzikir itu memahami seperti itu, memahami fikih, ya, halal haram, ya, sholat, ya, puasa, ya. Sebentar lagi kita akan berpuasa, ya, puasa Ramadan maksudnya, ya. Nah, puasa sunnah, yuk kita setiap saat kita puasa sunnah, ya. Minimal 3 kali 1 bulan, ya. Bagi yang apa itu mereka yang berkesempatan ya. Karena ada yang misalnya mempunyai sakit tidak mampu atau kerja keras misalnya tidak mampu, maka itu ada udzur tersendiri ya. Tapi sunnah hukumnya ya, 3 kali 1 bulan minimal ya. Karena nek 3 kali 1 bulan itu dihitung dilipatkan 10 sama dengan 30 hari. Mulanya setiap 1 bulan 3 hari saja itu sama saja puasa 1 bulan ya, secara hakikat ya, karena dilipatkan 10 kan. Jadi dengan kita bermajelis zikir ini, yakni majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu, maka ilmu itu lebih mulia nih, lebih baik daripada harta. Oleh karena itu sebenarnya pergi bermajelis taklim
itu lebih bersemangat daripada pergi kerja. Harusnya seperti itu nggih. Harusnya nggih. Karena apa? Terus sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih mulia, lebih baik daripada harta nggih. Makanya seharusnya lebih bersemangat, budaya lebih bersemangat karena mendapatkan ilmu nggih. Karena sedikit banyak kita itu tetap mendapatkan ilmu, paling tidak mengokohkan ilmu yang sudah kita dapat nggih, mengingatkan kembali nggih. Ilmu-ilmu yang mungkin terlupakan. Seperti mana kula pernah ngaji Bulughul Maram ini nek gak buka eneh, kelalen wisan. Selanjutnya, jadi butuh buka lagi. Jadi bermasjid alim ku enak nggih. Yang dulu sudah terlupakan, kita ngaji sampai katam, dibaleni neh ternyata banyak yang masih lupa. Kita cari lagi, kita bahas lagi sebagaimana para ulama dulu membahasnya setiap membahas ilmu itu di bulan baleni. Bahkan setiap Arab Ramadan membahas bab tentang Ramadan itu setiap Arab Ramadan. Kalau kita itu tidak menyelami ilmu itu dengan baik-baik, jadi bendino bahas kuwi wae kan ngoten nggih. Nabi Muhammad juga seperti itu. Makanya sahabat Nabi pernah menyampaikan hadis, kalau tidak aku sering mendengar dari Rasulullah, aku tidak akan menyampaikan hadis ini. Karena saking seringnya Nabi Muhammad mengulang-ulang agar itu menancap di dalam hati agar menancap dan nanti bisa diamalkan. Jadi al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Terus Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali sampai seperti itu. Ini Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdhalu min sholatin nafilati. Mencari ilmu atau membahas ilmu atau menggali ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Nah, itu dibuktikan Imam Syafi'i pernah dolan nggone Imam Ahmad. Padahal Imam Syafi'i wis diceritakno karo Imam Ahmad ning gone bojone Imam Ahmad. Imam Syafi'i orangnya hebat nggih. Ahli ibadah, ahli ilmu. Ketika dolan ternyata pas dolan niku bengi iku dinteni karo bojone Imam Ahmad. Kok gak ono metu-metu wudu to piye, salat to piye, kok gak ono, kan ngoten. Terus akhirnya Imam Ahmad diprotes karo bojone, jarene ahli ibadah, kok ora ono salat bengi kan ngoten. Nah, ternyata apa itu istrinya Imam Ahmad pada itu suudon nggih. Jare ahli ibadah kok gak ono salat bengi. Mengko ciri khas orang alim itu salat bengi. Tapi ternyata Imam Syafi'i semalam itu karena beliau sibuk nggih memurojaah ilmu untuk menulis suatu kitab nggih, ternyata tak terasa moro-moro wis subuh sehingga dia itu tidak sempat salat malam dikarenakan memurojaah ilmu. Makanya beliau mengatakan tolabul ilmi afdhalu min sholatin nafilati. Tapi bukan berarti belajar tok ora tau salat sunah, mboten. Maksudnya perbandingannya seperti itu. Wah, aku sinau, aku belajar tuh gak tahu salat, malah gak meraktekno ilmu. Imam Syafi'i meraktekno hanya sekali tempo saja misalnya seperti itu gitu loh. Jadi jangan dipahami gak usah praktek kelas, yang penting belajar duwe ilmu sampean malah menjadi bumerang. Ilmunya nanti akan menuntut kita ketika ilmu tersebut diamalkan, karena mengamalkan ilmu itu bagian dari zakate ilmu diamalkan. Kita akan berdosa jika ilmu tidak pernah diamalkan sama sekali. Ya sebagai nama membahas halal haram sebenarnya kemarin MLM MLM ditanyakan niku para ulama ternyata membahas syarat MLM syariah. Enek syaratnya. MLM itu bisa syariah tapi ada syarat. Syaratnya ini tak sampaikan supaya nanti yang bertanya sendiri menyetel rekamannya mboten bedal. Jadi yang pertama syarat dari para ulama MLM itu bisa dikatakan syariah dan boleh dikerjakan. Yang pertama, orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Gak wajib beli. Dia hanya memasarkan saja, maka masuk yang kene samsaroh, yakni apa? Maklar atau belantik. Mulane belantik itu halal. Jadi MLM dia ini gak disarankan beli, dia hanya menjualkan, menjadi perantara terus oleh upah, maka itu halal. Tapi ketika disyaratkan dia harus membeli produk, maka ini sudah tidak halal lagi nanti. Itu nanti dengan diiming-imingkan agar ketika dia sudah menjadi anggota kok akan mendapatkan bonus sekian, maka itu nanti dia belinya itu bukan karena dia butuh barang, belinya itu karena dia mengharapkan bonus. Sehingga ini masuk kategori gharar, masuk kategori perjudian.
masuk kategori judian. Lah kok ono barange kan gitu. Kan ono barange. Ono barang itu hanya kamuflase. MLM itu rata-rata itu harga dari barang tersebut jauh dari harga umum. Itu hanya kamuflase karena pertama MLM itu dulu tidak pakai barang. Di Amerika itu pertama MLM itu pakai uang. Jadi memang store uang 100.000, kok kayak golek uang kok store 100.000, kok dipotongno sampai dikei nek oleh uang. Terus sampai mengembang seperti itu. Sehingga bahkan di Amerika pada saat itu dilarang. Karena itu perjudian. Terus akhirnya untuk melegalkan dia memakai alasan jual beli. Jadi barang misalnya ini harganya 500, dia jual misalnya dijual 1.000 saja misalnya 1.000. Yang 500 sebenarnya asok gitu loh. Yang 500 harga asli. Maka ini masuk kategori judi juga nih. Sebagaimana itu lot-lotan Pak, mosok apa tuku kedelai 1.000. 2.000 lan niku nggih. Iki aku tuku kok gak judi. Kan ngoten nggih. Iku lho kedelai loro cilik lho. Nggih to? Iku hanya kamuflase, etoke kaya jual beli, tapi iku asline judi seperti itu. Nah nek sing jelas-jelas judi boneka iku malah boneka sing mancing boneka itu judi itu nek ana kandhani. Ning nggonku wis beberapa tempat tak kandhani langsung dikukut diangkut meneh. Judi Bu iki, mare bocah cilik-cilik judi aku ngono tak jelaskan. Terus kemarin ono sampai ape tak parani toko niku kok sajake kok nglabrak marane toko tak enteni wonge petuk aku, bareng petuk omong mbek aku langsung tak kandhani. Bahwa itu judi. Mereka sebenarnya enggak paham bahwa itu judi mereka itu ternyata nggih. Ternyata mereka enggak ngerti, pokoknya ono ngene, koyo permainan ketangkasan dan lain sebagainya, enggak ngerti bahwa itu judi. Jadi sebenarnya itu judi. Mulane nek ono nek sekitar sampean boneka itu lebih baiknya amar ma'ruf nahi mungkar kita itu disampaikan itu. Sampaikan bahwa itu judi. Iku asok. Ya toh asok koin 1.000 nggih. Nek bejo oleh nek gak bejo gak oleh jenenge iku dirugikan, salah satu mereka dirugikan. Wong iku setelan kok, Pak. Disetel misale 15 kali cakepan baru dapat, ya setiap 15 baru dapat itu. Ada setelane nggih, ana setelane. Diprogram nggih. Ketika lampunya dimatikan mulai balik nol meneh. Gitu. Jadi ketika lampu dimatikan dicolokno maneh, mulai dari nol ngitung neh nek wong tuku 1, 2, 3 sampai 15, sampai 14 kok wis dipateni ya malah nol meneh itu. Heeh. Lah tangga kula nganti ana sing sampai 30. Lagi oleh. Berarti setelannya sampai 30 ternyata gitu. Berarti boneka siji dihargai 30.000. Iki nipu iku coba kon nuku 30.000 gelem ndak? Ora gelem, Pak, gitu. Seperti itu nggih. Jadi syarat MLM yang pertama, orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Karena apa? Blante iki gak ono syaratnya tuku produke. Gitu. Blante, sampean aku tak blanti madune iku misale, kowe wajib kudu setor ramene kan ndak bisa. Ya pokoknya masarno saja gitu. Nah, itu sah ya. Tapi prakteknya memang harus membeli. Nah, makanya kalau ini bisa, maka menurut para ulama MLM itu menjadi LM syariah. Yang kedua nih, harga produk yang dipasarkan tidak boleh lebih mahal daripada harga wajar untuk produk sejenis. Nih, misalnya produk pupuk, nih. Umumnya pupuk sing model ngono iku mesti mereke beda, iku harganya mulai 100.000, dia dijual 200 atau 250.000. Dan dia diiming-imingi dapat mobil dan lain sebagainya, berarti dia beli itu karena ingin dapat mobil, bukan karena produk tersebut itu. Maka itu masuk kategori judi. Nah, itu haram ya. Jelas haram niku nggih. Jadi apakah sampean tukune perkara apa? Ya perkara pengen oleh bonus, apa tukune perkara pengen mangke produk tidak. Tunggale hadiah misalnya ning nggone toko, nggih, ngene toko ana apa nek tuku dapat undian misalnya. Sampean tuku karena mendapatkan undian tersebut, sampean tuku padahal ra kanggo. Nggih, butuhe oleh undian. Nah, ternyata gak oleh undian rugi enggak? Rugi. Maka seperti itu, nggih, itu hanya spekulasi dan ini haram. Mulane nek ana undian, nek sampean ketepaan saja nggih, undiannya hanya ngikut bukan tujuan utama, maka enggak apa-apa. Jadi goror iku nek ngikut sah. Sampean budal ning Indomaret tuku memang butuh oleh undian, dadak oleh hadiah, maka itu sah. Jenenge goror itu nek ngikut itu boleh. Contohnya apa? Contohnya sampean tuku wedhus meteng. Kan gak ketok iku. Bayine lanang wedoke ora ketok, engko urip ta ora ya ora roh. Maka ini sah. Bu, boleh. Jadi goror nek di situ apa iku
ngikut, yang kita beli induknya bukan bayinya, gitu. Maka itu boleh. Tapi nek kita beli gak butuh, tuku butuh oleh kupon, ben oleh hadiah, maka ini haram. Haram. Jadi goror, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas itu jika ngikut maka boleh. Tapi jika tujuan utama maka haram, seperti itu. Jalan sehat Ustaz, itu karena ada hadiahnya. Nggih. Karena peserta itu mendaftar itu membayar. Jalan sehat mendaftar membayar maka itu masuk kategori judi. Iku asok jenenge. Apa iku? Asok iku padha ambek SDSB. Meskipun hasilnya untuk sumbangan sosial. Nggih biyen SDSB sumbangan apa? Sosial berhadiah. Duit hasilnya sumbangan tersebut sebagian dibalekno ning gone sing tuku kupon sebagai hadiah, sebagian dienggo sumbangan sosial. Meskipun dipakai sumbangan sosial maka tetap haram. Itu karena apa? Itu termasuk wudu cara Jawane nggih, wudu. Jadi jalan sehat ketika harus beli kupon, hadiah itu nek disyaratno beli kupon tunggali giveaway bareng ngono lho. Nek disyaratkan harus membayar dulu lagi oleh poin, maka haram. Tapi nek gak ono apa-apa, moro-moro ayo jalan sehat, engko dapat hadiah, maka berangkat tanpa beli maka iku sah. Hadiahnya saithik lah sah. Ada wong beli itu diambilkan hadiah itu diambilkan dari berapa orang yang daftar tersebut. Itu banyak sekali, bukan hanya jalan sehat, nanti termasuk lomba kicau burung. Itu daftarnya piro itu? Mahal itu daftarnya. Meskipun dapat hadiah mobil misalnya atau dapat hadiah sepeda motor, maka itu haram karena daftar itu sebagai apa nek ngono tombok sebagai tombok cara Jawane iku jenenge judi. Dan banyak sekali, bukan kicau burung saja perlombaan misalnya kambing kontes kambing ku bayar to nggih? Bayar, mesti hadiahnya banyak, itu haram. Judi. Banyak sekali kasus judi yang masyarakat itu tidak tahu dan ini berbahaya sekali dan itu sudah menyebar, dianggap biasa. Jalan sehat senenge ra kabah sewantai. Dia mau ke 2.000 tapi dia itu judi. Jadi judi itu gak perlu judi apakah harus tomboknya akeh? Enggak, meskipun sedikit itu judi dan haram itu. Banyak Ustaz. Kalau jual beli yang seperti nebas jagung, padi yang belum kelihatan tapi belum ditimbang, yang di sawah kan lagalnya segini, gimana hukumnya Ustaz? Iku kula ragu tesih niku nggih. Tesih ragu nggih. Nebas niku nggih. Nebas itu kula tesih ragu meskipun mereka beralasan kan barangnya wis ketok kan seperti itu nggih. Barang kan wis ketok. Sing gak oleh kan saya ra ketok misalnya kayak singkong, kacang dabu seperti itu. Tapi nek menurut kula meskipun ketok, nek menurut kula niku tesih mboten saged. Karena tidak jelas. Berapa kuintal tidak jelas. Jadi yang pas harus dipanen dulu, ditimbang baru dijual. Itu karuan jelas halal lan thayyiban Kalau ijab kabulnya petaan tadi. Petaan piye? Dalam arti gini. Yang ditanyakan bapaknya kan nebas kan. Cuma dengan si petani itu itu ijab kabulnya satu peta. Ini sak peta ke wani piro kayak gitu maksudnya. Nggih. Nah, sampean bahas iki sak peta. Iki sak peta sampean wani piro. Jadi di situ titiknya itu bukan berapa kintal atau berapa sak. Titik poinnya jual beli itu peta. Itu menurut kula hanya permainan kata-kata saja karena yang dituju tetap kintalnya. Nggih. Iku sama saja jenenge ngakali hukum nek cara kula. Cara kula nebas-nebas itu tesih belum bisa. Kalau kesepakatannya begini. Ini saya beli nggih, tak kasih DP misalnya dengan harga per kilo sekian nggih. Sing penting mbok kekno aku, engko sesuai hasil. Maka ndak masalah. Heeh. Masalahnya apa? Karena nek gak didhisiki ngono kok ndak didhisiki wong liya. Misale sampean penebas, ya wis Pak iki tak tebas aku tapi ngene carane gitu. Engko tak tuku sesuai hasil. Heeh. Tapi tak kei DP dhisik, ben gak dijukuk wong liya iku sah. Tapi nek langsung dikei dhuwit gak eroh. Langsung dadi rego mlane nganti enek sing muni njaluk balen bareng. Makanya gitu. Salah satu ada yang dirugikan, itu haram nek menurut kula, meskipun mungkin ada yang membolehkan karena barangnya wis ketok jelas, jagungnya wis ketok kan, utawa apa iku. Nah, tapi tidak jelas itu. Nek cara kula mboten saged tetep.
tetep mboten saged. Aluk napa aluk kesepakatane ya wis mbok tuku kowe gak apa-apa tapi kok sesuai timbangan. Hargane per kilo berapa terserah. Kesepakatan nek pengen sampean sing penting oleh duit ya wis lah sampean murahno per kilone kan gak apa-apa sing penting payu misalnya sampean gak usah ngunduh kan. Misalnya rondo ringan gak usah ngunduh ya wis tuku sampean per kilone berapa karena gak usah ngunduh harga per kilone sekian, lebih rendah gitu lho nggih. Nek harga per kilone padha mbek gak usah ngunduh ya gak gelem to sing nebas. Maksudnya harga per kilone wis dipotong mbek biayane dia ngunduh. Jadi cara harga per kilone sudah jelas akad di depan. Wis misalnya umumnya nek langsung adol jagung misalnya umumnya per kilo misalnya 3.000 ya wis tuku per kilo 2.500 sudah sampean itu. Maka itu bisa karena sudah jelas per kilonya berapa dan hasilnya sesuai sudah gitu. Nah nek ngono bisa ya. Tapi nek umumnya wong nebas niku nek cara kula masih belum bisa. Kalau mangga nebas sama itu. Sama nggih, sama saja. Sama saja. Ini ku nek menurut kula ketat nek masalah niku insyaallah nek menurut kula seperti itu meskipun mereka mengatakan kan wis ketok sing penting wis mateng gitu. Tapi kita enggak jelas juga karena masih di pohon nggih. Jumlahnya berapa? Nggih kula ngertos ada yang membolehkan tapi kula prinsip kula secara pribadi masih belum bisa kula. Belum bisa menerima karena belum jelas itu. Nek cara kula nggih aluk diunduh oleh sapira karepan jelas unduh kowe lah tuku murah gak apa-apa gitu. Ukurannya misalnya pertimbangan atau per biji atau per keranjang oleh pirang keranjang lah terserah sak keranjang mbok tuku murah gak apa-apa unduh kowe misalnya. Nah, itu baru jelas. Kaluan per keranjang piro murah kan. Nah, maka boleh nggih. Jadi syaratnya nggih, syarat MLM nggih niku sampun jelas nggih masalah nebas nek cara kula mboten saged. Wis pokoke diunduh dhewe utawa kon ngunduh sing tukang nebas tapi dengan harga kesepakatan gitu. Spekulasi niku, spekulasi. Ada yang dirugikan. Nek oleh wakil walah jaduk tak unduh dhewe. Nek oleh saiki bakule marane nggone wong njaluk balen iki oponan itu. Iki oponan gawetone ra kaprah gitu kan. Ah nggih, ndak bisa nek cara kula nggak bisa meskipun misalnya ada ustaz atau kiai yang membolehkan kula secara pribadi tidak bisa. Ngaten tidak bisa nggih. Mergo mau enggak mau ada yang dirugikan itu. Nah, jadi harga produk gak boleh di atas pasaran ya. Syaratnya gak oleh orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, harga produk yang dipasarkan tidak boleh lebih mahal daripada harga wajar untuk produk sejenis. Karena apa kelebihannya mau dianggap asok nih. Hanya jual belinya hanya kamuflase saja, penipuan saja nih. Untuk agar dilegalkan oleh pemerintah. Itu di Amerika dulu seperti itu. Ben dilegal, akhirnya nggak produk. Gitu. Nggak produk tuh. Kalau harga lebih umum, di luar model misalnya konvensional. Saya keluar barang harganya 100.000. Tapi barang itu karena langka, tidak mudah untuk mendapatkan. Dijual mahal. Jual mahal. Boleh. Boleh. Bedanya apa kalau tadi? Bedanya tadi kan memang kamuflase saja tujuannya untuk apa? Untuk kelebihannya ini saja, tujuannya asok duit saja, bukan barang tersebut tujuannya. Tapi nek beli nggone sampean mahal lah kan tujuannya barangnya, wis mahal lah tak tuku, memang butuh gitu. Ini kan tidak, tujuannya dia mendapatkan bonus dan duit luwih gak apa-apa. Yang penting aku leh bonus gitu. Arah tujuannya mengejar bonus. Gak ono wong sing MLM tujuannya beli barang ndak ada karena barang itu jauh lebih mahal. Dia lo tuku ning liyane wong ono liyane kan itu. Beda halnya nih memang zaman Nabi memang ada sahabat beli kambing dulu itu dengan harga yang murah ternyata dijual dapat harga 2 kali lipat. Maka itu tidak apa-apa. Terus orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang untuk menjadi anggota. Itu diantara 3 syarat ini nih. Dapat terpenuhi maka boleh. Coba tanyakan orang yang ikut keanggotaan pasti tujuannya apa? Mendapatkan bonus, bukan tujuan beli barang. Jangankan MLM, toko Indomaret nek tujuannya sampean oleh undian bukan tujuan barang maka haram. Selain itu, kenapa? Multi-level ya. Multi-level itu kan berjenjang. Artinya peringkat yang di atas apabila kaki-kakinya kanan kiri biner itu semua jalan dengan sendirinya tanpa dia mengeluarkan tenaga. Dia akan ongkang-ongkang dapat bonus besar. Nah, uang yang diterima bonus itu halal enggak? Menurut para ulama itu masuk kategori makan harta saudaranya tanpa hak. Karena apa? Karena itu bukan
samsara bukan makelar. Nek makelar itu makan harta dengan hak. Karena tadi loh, dia menjadi anggota itu dengan membayar itu loh. Sehingga dia tidak bisa dikatakan samsara, tidak bisa dikatakan makelar itu. Nek makelar sah. Misalnya ngeten makelar itu. Perjanjian misalnya aku adol kumbung. Nah, Abu Salman misalnya nek mayono kumbungku ning gone wong iki, nggih. Tak kei KM misalnya per 1000-ne dapat 100.000. Engko seandainya orang ini beli terus, tetap tak kasih KM, maka ini sah. Jadi wis uga tak kongkon lah, isek beli terus dadi langganane, setiap beli masih dikasih KM, ini sah jenenge bayaran makelar. Karena apa? Aku gak usah daftar, gak usah bayar sik nek Abu Salman gak usah daftarnya, aku gak usah bayar dhisik. Contoh yang real Pak Tono, saya kan membeli madu. Nggih. Terus saya memberikan informasi pada si A, si B. Terus akhirnya orang itu beli ke Pak Tono. Nggih. Saya kadang-kadang dapat hadiah dari Pak Tono. Iya, itu termasuk hadiah dari maklar tadi mendapatkan. Enggak apa-apa. Nah, adik kan Pak hadiah nih. Enggak apa-apa itu, nggih. Itu enggak apa-apa, itu enggak masuk kategori yang dilarang, itu makelar. Ya, makelar nggih, menjadi apa itu perantara itu. Tapi Ustaz gini ya, saya tanya lagi. Nggih. Masalah jual beli, bagaimana kalau makelar tadi mencari keuntungan sendiri? Padahal ini seandainya saya punya barang. Nggih. Aku dulu iki. Nggih. Takut sampean katakan harganya 1.000. Orang tersebut menjual di atas 1.000, jadi 1.500, 2.000. Bagaimana dengan hak orang yang tersebut tadi, Ustaz? Piye monggo. Nah, Harganya diolah makelar. Mas, contohnya mobil aja. boleh balik dewe istinya Ustaz. Saya punya mobil, Nggih. harganya 1.500.000. Nggih. Dimaklari sama orang ini. Nggih. Padahal harusnya orang ini katakan kalau menjual itu bisa jadi di atas 1.500. Nggih. Padahal dari saya 1.500 bisa jadi 2.000, 3.000. Bagaimana dengan kelebihan hak yang lebih tadi saya tanyakan seperti itu? Itu harus ada kesepakatan dengan pemilik yang pertama. Ini ada kesepakatan, wis iki aku meroy payokno sakmene. Betul terserah, enggak masalah. Harus ada kesepakatan. Nek gak tak ini jualkan nanti tak kayak KM, maka tidak boleh mengambil hasil. Tidak boleh. Jadi harus sesuai kesepakatan. Kesepakatan di awal. Jadi jelas. Jadi sampean gak dirugikan. Ternyata didol 2 juta, yo ndak masalah, sampean kan wis dari awal wis bodol pira-pira terserah. Engko pokoke aku 1.500, ki saya ambek tak KM bodol luwih gak apa-apa. Iku jenenge akate sudah sah. Sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan jelas nggih. Nek gak ono kesepakatan maka haram. Haram, dia harus menjual apa adanya. Itu yang saya tahu seperti itu. Harus jelas, semuanya itu harus jelas itu. Jadi enggak ada yang dirugikan. Oh, tibake payu sak ngono, Ji. Kan seperti itu nggih. Sesuai akad. Harus akad nih. Untuk mempermudah dan memberi semangat wis bodol pira wae sing penting payu aku butuhku sakmene. Ya, hargane padahal ya memang sak ngono kan ngoten. Ngono ae sik disangoni neh nek payu kan ngoten. Disangone wis sebagai opah. Dan itu boleh, sing penting jelas itu Pak. Akad itu jelas. Kalau beli barang dapat hadiah umrah, itu umrahnya bagaimana? Nen? Beli barang misalnya kopi atau apa terus hadiah umrah itu umrahnya bagaimana? Berhadiah umroh ya tadi, hadiah itu apakah tujuannya sampean atau ngikut saja. Kayak memang butuh kopi itu dan memang biasa beli kopi itu saja. Kalau ternyata dapat hadiah maka tidak ada masalah nek ngikut. Meskipun banyak, meskipun gede. Tapi nek memang toko kopi kita harapan besare dapat umroh. Maka haram karena tujuannya hadiah tadi. Tukune sak ton bener. Heeh, tuku ternyata bareng tuku entek kopan akeh. Sering tuku padahal gak butuh malah tambah sering. Maka ngantek dikekekno kancane pokok dia gak butuh mokor kupon tadi. Kok ternyata gak dapat, sampean kan tetap merasa rugi. Karena tujuannya hadiah bukan tujuannya kopi tersebut. Sama saja ketika dia ngikut boleh, ketika dia tujuan tidak boleh. Gitu. Karena sampean padha mek judi bisa nek jadekno tujuan seperti itu. Ya memang seperti itu nggih. Jadi apa itu MLM itu di dalam MLM terdapat bentuk horor nggih, yakni ketidakpastian, spekulasi nggih, untung-untungan. Kenapa? Karena anggota tidak mengetahui apakah ia bisa menarik orang lain atau tidak. Dia bareng melo nek gak iso oleh uang, dhek ora oleh bonus apa rugi. Sing duwe 2,5 juta digo tuku mang ilang rugi dhek, pupuke ora kanggo. Kan ngoten. Kapsule misale ora kanggo, kene tujuannya kan ben oleh bonus. Ternyata dhek golek uang ora oleh, gak temu.
Nah, maka dia rugi. Dia pasti merasa rugi nek gak nemu wong. Mergo tujuannya bonus bukan tujuan barang gitu. Pasti rugi. Wis tak jamin wong nek gak oleh wong pasti rugi. Mergo gak oleh bonus. Mergo sing oleh bonus iku sing bait golek wong kan ngoten. Dadi iku jenenge spekulasi nggih. Jadi jual beli itu kemarin tadi tak jelaskan jual beli dalam MLM ya. MLM itu adalah kamuflase, hanya tipuan saja, tujuannya itu uang. Maka awalnya memang store uang. Maka nek store uang dia store sedikit, minta imbalan uang yang banyak ya. Maka kategori ini tukar menukar uang ya, dengan tidak kontan dan lebih, maka masuk kategori riba. Bahkan masuk kategori riba MLM itu nanti, karena dia setor uang kan, setor uang. Hakikatnya uang itu bukan jual beli, setor uang. Dia berharap dapat uang yang lebih banyak. Kok ternyata dia memang dapat uang yang lebih banyak, maka masuk kategori riba fadl, kelebihan uang. Ya. Duitnya mokor setore mokor 2,5 juta kok oleh bonus 10 juta misalnya. Maka dan harapannya itu dia maka masuk kategori riba fadl, luweane umang riba. Atau riba nasiah, yakni riba tidak tempo. Jadi riba tempo. Jadi cara uang dengan uang itu harus yadan biadin, harus kontan. Mulai sampean ijol duit receh harus kontan, yadan biadin dengan jumlah yang sama. Sampean 1.000 ijol receh 10.000-an ya harus 10. 1.000 nek dadi mokor 9 riba itu. Orangnya ndak mau yang punya. Nek kula biasa ditukarin nek pasar wong ijol receh itu biasa. Waktu hari raya iku masuk kategori apa tukar uang dengan uang itu sama hukumnya tukar emas dengan emas. Dia harus kontan, gak oleh tempo dan harus jumlahnya sama. 1.000 ya 1.000, sak gram ya sak gram. Nek gak masuk kategori riba. Nek lebih jenis riba fadl, nek apa itu nek gak kontan jenis riba nasiah. Kalau yang menukarkan saya menukarkan 100.000, saya hanya dapat 90.000. Nah, itu yang jelas yang punya uang tadi ya makan riba. Tetapi bagi saya yang kepengen uang recehan, terus 10.000 enggak apa-apa. Ya kelas. Ikhlas ya. Tetap berdosa. Karena riba itu riba karena ini la'ana Rasulullah akila riba wa muqilahu. Rasulullah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Oke ngekei 10.000 iku mang dosa. Tetep yang memberi dosa. Dosa. Ning ngene hadis iku la'ana Rasulullah SAW akila riba wa muqilahu. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, berarti sing oleh luwehan 10.000 mau. Wa muqilahu sing ngekei makan riba. Wa katabahu sing nulis. Wa syahidai fihi sing dadi saksi juga berdosa dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean ijol oleh 90 gak apa-apa aku ikhlas tak kei 10.000 lah. Kok duitku kalung 10.000 lah sampean berdosa dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora usah ijol. Ijol ning gone kancane. Nek perlu nek bodoh nek ganti receh telepon aku. Insyaallah kula gadah kathah receh niku. Muga kula siap terus tak nggo bodoh. Nggih. Ayo Mbak tanya apa? Nggih. Yang membeli yang jelas dia membelinya tujuannya apa? Tujuannya bonus atau memang tujuan barang? Tujuan barang tetap sah, tidak ada masalah. Pengen sehat. Nggih, tetap sah, tidak ada masalah nggih. Sabu enggak apa-apa, Bu. Yang penting tujuannya beli barang bukan tujuannya dapat bonus, mah tidak ada masalah. Yang berdosa itu yang tujuannya tidak barang, tujuannya bonus itu yang tidak boleh. Kembali masalah riba ya. Nggih. Kita ini kan sudah menjadi tradisi menyimpan uang di rumah kan khawatir. Nggih. Kita simpan itu di bank. Nggih. Atau di katakan ada yang istilah DMT, dan nggih. sebagainya. Sekarang di bank. Nggih. Otomatis kita dapat bunganya. Nggih. Terus gimana supaya kita menghindari riba itu? Menghindari bunganya biasanya laporan ke banknya bisa dihapus bunga itu. Oh, bisa. Kalau dulu yang masih nyimpan di BMT langsung laporan aku nggak mau menerima kelebihan. Sudah catatannya dirubah, programnya dirubah, setiap nabung nggak ada kelebihan sama sekali. Kalau BMT bukan bunga ya.
kan bagi hasil. Ya, bagi hasil itu hanya kamuflase saja, intinya tetap bunga. Wah, jadi Karena apa? Kenapa sampean? Karena memberinya hasil itu berapa persen dari tabungannya sampean, bukan dari hasil kerja, bukan. jadi Maka itu bunga, bukan bagi hasil. Kita tahu betul bahwa BMT yang katanya bagi hasil itu kita dapat menyimpan di situ itu bagi hasil itu tetap seperti bunga juga. Bunga, sama bukan seperti sama. Sama. Karena apa? Karena jenengan kan dikasih berapa persen dari simpanan jenengan, bukan berapa persen dari hasil. Kita nggak tahu berapa persen, yang penting maksud saya, Mm-mm. saya juga menyimpan di BMT, Nggih. menghindari riba di bank konvensional. Nggih. Ya di situ tertera bagi hasil, Nggih. artinya Sama saja. Nggih. uang itu dipinjam orang bagi hasil, ya kita Ya. dapat dari Berapa persen dari yang jadi masalah di BMT itu, yang ada masalahnya berapa persen dari tabungannya jenengan. Maka ini jadi bunga jenenge riba. Bukan berapa persen dari hasil kerja. Kan sudah dipastikan itu. berarti level namanya BMT syariah kan belum bisa menjamin. Ya namanya saja memang syariah. Ya tunggalnya musik syariah nanti. Ini lagi pertanyaan saya. Nggih. Masalah riba. Nggih. Kan yang memberi sama yang menerima sama kena. Sama dosa. Sama bagaimana yang bekerja seperti cleaning service, security bank, itu apakah juga diambilkan dari hal seperti itu? Apakah dia juga ikut dosa kerja di dalam seperti itu? Wallahu taala alam ya, nek orang yang kerja di bank itu lain ya, insya Allah lain, kecuali dia mungkin tidak bisa juga karena mungkin tidak bisa menghindari ya. Nek bagi cleaning service mungkin masih bisa menghindar. Karena apa? Karena bank itu akadnya tidak semuanya riba itu. Ada akad yang sah. Yakni apa? Transfer bayar. Itu dapat hasil bank, tapi itu akadnya sah. Jadi bank itu riba itu tidak keseluruhan transaksi riba, tidak. Beberapa titik yang riba, yang lainnya tidak. Tapi gaji karyawan itu kan samar, nggak mesti dari Nek, transfer. Tapi kalau samar berarti masuknya kategori subhat. Insya Allah untuk cleaning service ya, dan lain yang tidak berhubungan dengan apa sesuai nas hadis kan yang menjadi saksi dan yang mencatat, gitu. Kategori kalau cleaning service atau kon dandani, kon bangun tembok mungkin itu masuk kategori subhat saja insya Allah. nggak kalau karyawannya bank gimana? Yang memasarkan, mencari nasabah. Yo ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan intine. Ketika misalnya ono sing dadi cleaning service ya nanti usaha untuk mencari pekerjaan yang lain saja seperti itu intinya nggih. Enggak, saya maksud karyawan. Nggih. Karyawan di bank itu kan fungsinya adalah Nggih. mencatat begini atau mencari nasabah Nggih. baru supaya berkembang. Wah, Nggih. itu gajinya gimana hukumnya? Masuk haram karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia tolong menolong di atas riba itu. Haram toh. Nggih. Lain di- Makanya sebenarnya bagi mereka yang beriman kuat silahkan segera keluar, bagi yang imannya belum kuat ya cari apa? Cari kerjaan yang lain dulu baru keluar. Rata-rata kan seperti itu nggih. Arep metu kowe iman, Ber. Nggih, akeh bayarane. Kula gadah kanca niku teng bank bayarannya 5 juta. Keluar beliau. Ada yang 12 juta. Bayarnya 5 juta keluar. Ngerti nek riba haram keluar. Bayangkan bayar 5 juta terus akhirnya mergawe mau oleh duit saithik sedina. Gitu. Itu kalau 5 juta keluar nggak rugi. Hmm. Tapi kalau kerjanya sudah lama gajian 15 juta, awal. Awal. Tapi ketika orang itu beriman dan takut tentang dosa, insya Allah tidak rugi. Nggih. Jadi memang harus terapi iman dulu. Lumpur aduh sing akeh. Berat memang Pak. Bagi mereka. Kita ngomong mungkin mudah, pelakunya itu nggih. Pelakunya nggih. Kita ngomong sih mudah. Makanya kula nek nyarano carilah pekerjaan nggih. Sekiranya kamu bisa gitu. Nanti tinggalkan. Kalau bisa langsung tinggalkan itu bagus, terus bertawakal kepada Allah SWT. Tapi tidak semua orang mempunyai iman yang seperti itu. Sebagaimana Abu Mihjan dulu kan karwan khomer haram. Tapi nyatanya Abu Mihjan gak gelem ninggal noi. Ngantek Rasulullah meninggal dia masih minum arak itu. Karena level keimanan seseorang untuk meninggalkan itu berbeda-beda gitu. Dan kita pun seperti itu. Dan seandainya teman kita masih ada yang di bank, ya kita nasihati pelan-pelan saja gitu. Jangan langsung ditahdir, gak ditakoi, gak dipaling ndak. Kita nasihati pelan-pelan karena dia mungkin keluarnya butuh waktu yang lama gitu. Yang penting kita doakan suatu saat nanti dia bisa keluar gitu saja gitu. Ustaz, Dan label bahwasannya nggih. bank itu syariah itu enggak menjamin. Ndak menjamin. Sama saja kemarin itu MLM syariah gitu. Syariah, ya. Apa-apa nanti syariah. Nggih. Supaya
agar supaya orang Islam itu mau. Nggih. Tunggale niku Pak, rokok saiki ana apa iku rokok madu hitam. Ana neh rokok mangga, sukun. Kan enak-enak tok iku, Pak. Rokok satu. Yang saya tanyakan, negara-negara Timur Tengah yang katakanlah Islamnya lebih kuat lah, katakan seperti itu. Apa dia nggak menggunakan sarana bank itu untuk transaksi? Wallahu taala alam, kelas kula mboten sampai meneliti ke kelas internasional niku. Mboten saged kula nggih. Afwan nggih, afwan mboten ngertos kula nggih. Yang jelas ketika kita butuh nggih dan darurat maka masih dibolehkan misalnya nyimpen di bank dan tapi apa itu bunganya jangan diambil gitu. Nggih, jangan diambil. Hitung dhewe duite sampean mundak pira kok sampean buah gitu. Atau ada teman saya ya, yang boleh saya sebutkan, itu dia tahu sadar bahwa itu riba. Dia uangnya mengambil uang riba itu bunga itu dihitung. Nggih, lha nggih. Kata 300.000 dia berikan pada orang lain. Gimana kalau seperti itu? Ya diberikan dalam arti tidak bisa menjadi nilai sedekah, tidak bisa. Ya hilang muspro gitu harusnya. Jangan niat sedekah. Orang miskin tetap tidak bernilai sedekah. Karena sedekah tidak bisa dengan harta haram. Iya, nek sampean pengen buat saja. Enggak, buatnya dalan ada masalah. Buatnya dalan ditemok uang kan wong temok halal pisan. Nah, yang temu itu halal, dia nemu barang sedikit dan kecil, yang barang kecil tersebut misalnya 2.000 atau 10.000, yang kemungkinan besar tidak dicari oleh yang kehilangan itu halal. Jadi sesuatu yang sepele itu masih dibolehkan, makfu. Jadi sampean temok duit 1.000 nih, lah apa mbok wong sing kelangan ra ngarah goleki kan, maka itu makfu dibolehkan. Utawa sampean nek ragu, gak penak 1.000 lah ya lebokno nek kotak, masalah nek temu. Karena barang temuan itu apa itu tidak menjadi haram gitu. Kalau dimasukkan di kotak masjid itu ya tetap tidak sah. Tidak sah menjadi amal. Karena haram. Gitu. Ya. Non? Iki dadi tanya jawab sebelum mulai. Nggih lanjut gak apa-apa, mboten napa-napa, penting. Ini penting kok. Nggih. Koperasi yang mana keuangannya dari anggota. Nggih. Terus pemanfaatan juga untuk anggota. Nggih. Dibungakan. Dan itu pemakaiannya bisa dipakai untuk transaksi jual beli. Nggih. Bisa jadi untuk mereka butuh dan uang pinjam. Nggih, terus. Jadi pemanfaatannya itu memang untuk pengembangannya macam-macam. Nggih. Itu termasuk riba. Terus ketika pinjam, cara pengembaliannya bagaimana? Itu yang penting kan. Pengembaliannya itu ada sekedarnya, Nggih. ada yang pakai persen. Sekedarnya maksudnya bagaimana? Wis pokoke sak umum piro. Koperasi ya 2%, 1% ngono lho, Pak. Enggak. Saya bicara apa adanya, Pak. Nggih. Jadi koperasi kami, Nggih. Perhutani, itu kalau pemakaiannya untuk pekerjaan, itu ya, itu kan pokoknya semampunya berapa gitu. Pinjam 10 juta, misalnya 1 bulan mampunya 100 ya 100. Kalau akadnya seperti itu masih riba. Kalau akadnya begini, ya, pinjam misalnya untuk kerja, terus nanti dikasih berapa persen dari hasil kerja tersebut, maka itu boleh. Tapi ketika KI sak mampu 6, maka masuk kategori memberi bunga sama saja, meskipun bunganya kecil. Meskipun 0,5% misalkan, maka bunga tetap bunga. Nah, kalau diberi persenan tadi apa enggak hampir mendekati riba? Saya pinjam, Nggih. nggih Riba. Hasilnya Nggih. saya untung 200.000. Nah, itu saya kasihkan 50% Nggih. katakanlah. Nah, itu jenenge kerjasama. Nggih. Kerjasama itu berapa persen dari hasil, bukan nek riba berapa persen dari duit. Dari uang. Nggih. Yang Dari duit. Ini hutang piutang meskipun nggak berapa persen, nek perjanjian di awal harus mengembalikan lebih, itu juga riba. Karena itu pinjam meminjam bukan kerja sama kerja. Bukan kerja sama kerja gitu. Bukan memberi modal untuk kerja. Tapi memberi modal untuk kerja gitu, nanti dapat hasil berapa gitu, dari kerja tersebut, maka dia boleh memberi berapa persen sesuai kemampuan, boleh. Kalau memang untuk kerja, dan itu nanti seandainya kerjanya nggak berhasil, dia nggak memberi apa-apa. Ya itu yang dikatakan syariah ya itu. Iya. Ya. Kebanyakan saya dengar Meskipun persennya besar, Pak. Misalkan begini. lebih besar dari Meskipun lebih besar.
Kan ngene, misalnya 10% dari hasil kerja. Padahal gerjane seminggu itu badine misalnya 1 juta, 10%-nya berapa? 100.000. Meskipun besar, tapi itu sah dan barokah gitu. Nah, tapi begini, Ustaz, prakteknya ya, Nggih. BMT. Itu adalah bagi hasil, tapi dia ada semacam tawar-menawar. Lah nggih tawar-menawar berapa persen? Kowe kuat berapa persen dari hasil kerja? Kalau yang pinjam itu memberi persentase keuntungan itu kecil, BMT nggak mau minta tambahan lagi. Ya yang penting dia gelem, nek gak gelem kan ya gak sido. Kayak sampean misalnya ngeten lho, Pak. Jenengan kalau pinjami 10 juta untuk jual bakso misalnya. Gitu. Kira-kira untungnya berapa misalnya? Kira-kira 1 bulan dapat 1 juta untungnya misalkan. Ya wes aku minta 10%, berarti 100.000. Terus di global no pokoknya setiap bulan harus 100.000. Ya toh? Maka itu udah riba lagi. Jadi riba lagi. Harusnya nggak seperti itu. Apa adanya 10% dari hasil 1 bulan. Nek oleh 1 juta berarti 10%-nya 100.000. Nek ternyata hanya dapat 500.000 berarti hanya membayar 50.000. Maka ini sah. Nah, ini pun dituntut kejujuran. Nah nggih. Memang kerjasama seperti itu. Sahabat Nabi dulu seperti itu, kejujuran itu. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kalau ini boleh berapa persen dari untung, bukan berapa persen dari modal. Tapi tadi ya, tawar-menawar kalau nggak sesuai dengan yang punya uang, nggak boleh pinjam itu gimana? Ya nggak boleh, ya nggak usah pinjam kan selesai. Nek dia mau berarti sepakat kan selesai. Maksudnya nggak larangan kalau tawar-menawar seperti itu Enggak ada larangan. Kan yang punya modal punya hak. Ya? Punya hak. Misalnya kalau punya modal 10 juta tak pinjamkan jenengan untuk jual bakso. Pak, pokoknya aku njaluk badine 50% dari untung. Sampean ya wis gak apa-apa, ya ndak masalah. Berarti saulan berarti 1 juta, aku oleh 500.000 dhewe tengok-tengok. Sampean kan mau, ndak ada masalah akad di depan. Seperti itu rata-rata insyaallah ya. BMT ini adalah halal. Ya kalau seperti itu. Seperti itu. Nah, ini kepala BMT. Wallahu taala alam nggih. Yang jelas itulah akad yang dibenarkan meskipun dapat banyak tidak ada masalah. Yang penting akad, bukan masalah sedikit banyaknya, Pak. Masalah akadnya itu sah atau tidak. Lah nek sedikit banyaknya itu ning nggone semen itu ada pinjaman hanya 0,5%. Utawa kur hanya berapa persen? Tapi berapa persen dari modal, bukan berapa persen dari untung kerja itu loh. Tadi pertanyaan Pak Yanto masih perlu dikembangkan. Ini kejelasan penting karena praktek ya. Yeah. Koperasi ini di mana-mana ada. Yeah. Koperasi apapun. Nah, yang saya aneh koperasi Yeah. pegawai lah katakan itu jelas. Modal simpanan wajib, simpanan pokok dari anggota. Nah, setelah itu karena uang ini dipinjam, otomatis ada rapat musyawarah. Sebaiknya diberi bunga berapa persen? Katakanlah 2%. Nah, karena itu disetujui semua yang punya saham uang itu 2% itu halal atau tidak? Meskipun disetujui nek haram tetap haram, Pak. Tapi kebanyakan seperti itu. Terus kalau memang proses seperti itu kita nggak usah pinjam gitu loh. Nggak usah pinjam nenggone kancane wae. Nggak usah pinjam, nggak usah masuk anggota karena anggota itu tiap bulan kan dipotong. Kalau bisa nggak masuk saja. Tapi kalau memang dipaksa pegawai harus masuk, ya namanya terpaksa gitu. Ini terjadi anak saya, tanya saya. Ya akhirnya mau keluar dia. Kalau bisa keluar. Kalau tidak, ya sudah kita nggak usah pinjam saja gitu. Nggak usah pinjam saja. Kesepakatan itu tetap haram ya. Haram toh, barang haram kok. Sepakat zina, podo suka sama suka, ya haram tetap haram. Ya. Padahal riba itu dosanya lebih besar daripada zina sama ibu. Itu dosanya besar sekali. Maka para ustadz itu, terutama ustadz-ustadz yang kenal sunnah itu, untuk memerangi riba itu sungguh luar biasa karena dosanya besar sekali sebenarnya itu. Daripada zina biasa lebih besar dosa riba ya. Karena Allah mengangkat perang ya, untuk orang yang berbuat riba, lebih besar itunya. Jadi di antara larangannya MLM ya, yakni tujuan utama orang yang membeli produk adalah untuk ikut MLM adalah meraih bonus gitu. Yang dijanjikan yang tidak mungkin tercapai untuk semua anggota. Kabeh anggota kalian gak dapat toh. Maka ini namanya
horor nggih. Tidak, dia bertujuan untuk mendapatkan bonus nggih, bukan barang, dan tidak semua anggota pasti mendapatkan bonus. Bagi yang tidak bisa dapat orang ya tidak akan dapat. Ini sama dengan judi nggih, dan jual belinya hanya kamuflase semata, tipuan semata. Ampun nggih. Kita lanjutkan pelajaran, pun jelas nggih. Jelas. Jadi kategorinya seperti itu saja MLM itu nggih. Jangan tertipu nggih. Bon, sekarang hadisnya kita lanjut. Hadis nomor 8 di dalam Bulughul Maram bab buang hajat. Nomornya enggak sama. Enggak sama nggih. Yo ditengeri pokoknya bar ngaji ben roh. Tengeri dewi nggih. Ya ini wa an Salman nggih. Karena gak seri memang kitabnya gak seri. Wa an Salman hadis ke-8 dan ke-9 nggih. Wa an Salman lan den critakake saking Salman radhiyallahu anhu qala. Lakot nahana nggih. Teman-teman nyegah nah ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annastaqbilal kiblata ing yen to madhep sapa kita al kiblata ing kiblat. Ligo itin kedue wong sing buang air besar. Au baulin utawa buang air kecil. Rasulullah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Au annastanjia utawa nyegah. Sinten Rasulullah ing kita nggih, au annastanjia utawa yen to nyegah apa niku cebok nggih, beristinja nggih. Bil yamini kelawan nganggo tangan tengen. Jadi Nabi juga mencegah beristinja nggih, mencegah ing kita yakni kita nggih bil yamini kelawan tangan tengen. Jadi istinja gak oleh nganggo tangan tengen. Au anastanjia utawa beristinja sapa ingsun utawa kita bi aqalla min salasati ajarin nggih. Kelawan kang luwih sithik min salati ajarin saking telune pira-pira watu nggih. Nah, paling sithik nggih gak oleh kurang sangka watu telu. Au annastanjia utawa istinja sapa kita birojiin kelawan roji kotoran kering nggih. Utawa tletong garing. Roji iku tletong garing nggih. Kotoran binatang berkuku nggih. Kaya kletong keledhe ngoten niku nggih. Umume sing disebut ning kene dulu itu kletong keledhe nggih. Tapi berlaku untuk semua kotoran nggih. Au admin utawa kita juga dilarang beristinja dengan tulang, rawahu Muslim. Jadi istinja nganggo batu dan atau yang semisal batu tapi enggak boleh beristinja dengan kletong nggih. Kletong garing atau tulang nggih. Wali sab'ah sing hadis nomor 9 wali sab'ah lan kedue iku kedue Imam 7 an Abi Ayyub sang Abu Ayyub radhiyallahu anhu fala tastaqbilu utai lafat fala tastaqbilu mongko aja madhep sapa sira kabeh al kiblat ing kiblat wala tastadbiru lan aja mungkuri sapa sira kabeh ing kiblat bigo itin kelawan buang air besar au baulin utawa buang air kecil. Walakin tetapi syariku madhepo ngetan sapa sira au ribu to madhepo ngulon sapa sira. Iki kanggo wong sing ne Madinah atau yang sama letaknya dengan Madinah kaya ning kene iki. Ning kene sama letake. Yakni aja madhep ngetan, aja madhep ngulon niku ning kene iki. Sama seperti ini. Jadi hadis ini menunjukkan larangan buang air kecil atau besar sambil menghadap kiblat. Dalam hal ini doir hadis tidak membedakan apakah buang air tersebut dilakukan di dalam bangunan atau di tanah terbuka. Gak ono keterangannya iki. Nah, namun perbedaan pendapat nanti ada keterangannya tersendiri. Jadi di antara hadisnya larangannya nggih, karena di hadis ini gak ono apakah di tempat terbuka atau tidak nggih. Larangan ini bermakna juga termasuk bentuk memuliakan atau menghormati tempat yang dimuliakan yaitu kiblat Ka'bah. Jadi memuliakan Ka'bah. Jadi nguyuh madhep kiblat itu termasuk dosane harame karena apa? Karena haram wasilah. Wasilah apa? Wasilahnya pelekno Ka'bah.
Sehingga ketika terpaksa masih dibolehkan. Ketika terpaksa masih dibolehkan. Terpaksanya mbok piye gak ngerti. Wong jenenge terpaksa ya. Mungkin dia terpaksane dhek iku nang omah dhewean gak iso mplengakan marak-marik awake lara, pas dhek pas ning kono tinggal anak bojone ning kono, misale ditinggal pas keadaan njongok madhep ngulon, kan mau nggak mau dia pipis madhep ngulon misalkan. Itu jenenge terpaksa, maka tidak ada masalahnya. Di antara hadis yang lain nggih, larangane dan juga larangan ini termasuk dipraktekkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori nggih. Jadi ketika hadis ini nggih, apa iku mau lho apa iku larangan madhep kiblat nggih. Walakin syarriku au ghoribu tadi nggih. Dikongkon madhep ngetan utawa ngulon, yakni gak madhep kiblat atau gak mungkuri kiblat. Lanjutnya hadis ini qala Abu Ayyub nggih. Qala Abu Ayyub, Abu Ayyub berkata, faqadimna Asyam, maka kami sampai ke Syam. Fawajadna marahidho, maka kami menemukan beberapa nggih tempat buang air, yakni beberapa kakus nggih. Buniyat dibangun kibalal kiblati menghadap kiblat. Nih Syam itu pada saat itu Abu Ayyub datang ke Syam, ternyata WC ini dibangun madhep kiblat. Terus kemudian prakteknya fanah tariku nggih. Fanah tarifu mongko kami mengubah nggih. Wa nastaghfirullah taala, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dirubah. Maka asalnya lebih baik nek sampean WC wis kadung dadi madhep kiblat, lebih baiknya menurut Abu Ayyub ini dirubah. Dirubah saja. Ketika kita masih mampu merubah, dirubah. Itu yang terbaik. Adapun ketika tidak dirubah, maka nanti ada pendapat yang lain. Tapi nek cara kula anut sing niki nggih, lebih baik dirubah meskipun di dalam ruangan. Meskipun nanti ada rusuh setelah digabungkan dijamak beberapa dalil boleh kalau di dalam ruangan. Atau ada pembatas itu boleh, dan itu juga pemahaman sahabat lagi. Ada iki pemahaman hadis ini dan pemahaman hadis yang lain berbeda, nanti kita memilih saja. Tapi nek cara kula lebih baik dirubah ketika kita masih mampu merubah. Sampean misalnya tuku omah kok WC-ne ternyata madhep ngulon, maka dirubah saja ngeten nggih. Iki larangane nggih. Makanya ulama sing ngarani larangan ini mutlak, baik di ruangan maupun di luar ruangan haram. Itu ada ulama pendapat seperti, termasuk salah satu pendapatnya Imam Ahmad itu baik di ruangan maupun di luar ruangan itu haram. Salah satu pendapatnya Imam Ahmad ya. Ya memang kan ada hadis ketika bertentangan, ada model kemarin itu tarjih, ada model nasah mansuh, ada model jamak. Nek milih jamak ya ndak, ketika di luar ruangan haram, ketika di dalam ruangan tidak haram karena ada hadis yang lain ya. Hadis larangan lagi, fala tastaqbilu qiblata wala tastabdiruha bi baulin wala waitin, riwayat Imam Muslim nggih. Maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula memungkuri, bahasa Indonesia ini apa? Membelakangi kiblat nggih. Bagi orang yang buang air kecil maupun air besar. Terus kemudian ada dalil yang membolehkan nggih. Ketika di ruangan. Termasuk hadis dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar berpendapat boleh kalau di dalam ruangan. Jadi Ibnu Umar nih. Abdullah bin Umar, dan juga meskipun tidak di dalam ruangan tapi di tempat terbuka, tapi dia mempunyai pembatas. Menurut Ibnu Umar juga boleh. Nggih, ana aling-alinge, ana satire nggih. Jadi hadise diantarane irtaqaitu fawqa dhuri baiti. Aku naik di atas rumah Khafsah. Nggih. Fawqa dhuri baiti Khafsah li ba'di hajati. Karena sebagian hajatku mempunyai hajat nggih, mbuh mek apa ning ndur omah nggih. Mbah menawi omah gak ngerti, sing penting ana hajat naik rumahe Khafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libadi hajati. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka aku melihat Nabi Muhammad SAW yaqdi hajatahu mustadbirul kiblati. Nabi Muhammad SAW ternyata buang hajat membelakangi kiblat. Mustaqbilas Syami menghadap Syam. Wa fil adin mustadbirul Ka'bati membelakangi Ka'bah. Jadi Ibnu Umar melihat Nabi Muhammad di dalam rumah itu buang hajat membelakangi kiblat. Maka Ibnu Umar mengatakan kalau di dalam ruangan boleh. Sebagaimana prakteknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membelakangi kiblat. Bahkan ada ulama ijtihad itu karena hadisnya membelakangi kiblat, yang boleh itu membelakangi kiblat, tapi nek menghadap kiblat tetap tidak boleh meskipun di dalam ruangan, sampai seperti itu. Jadi ulama memang ada yang berpendapat seperti itu. Karena hadisnya membelakangi kiblat. Nabi itu membelakangi kiblat bukan menghadap kiblat. Maka yang boleh membelakangi kiblat di dalam ruangan, yang menghadap kiblat tetap dilarang. Kita harus tahu perbedaan-perbedaan pemahaman seperti ini sehingga kita itu lebih berwawasan luas nantinya. Hadisnya sahih. Rawahu Bukhari Muslim. Bahwa Nabi buang hajat di dalam rumah Hafsah menghadap kiblat. Itu tidak sengaja karena dia ada hajat untuk naik rumah, ternyata melihat Nabi itu. Ya, seperti itu. Kok jarak ngincang mboten. Ya. Terus kemudian hadis Ibnu Umar lagi nggih. Terus Ibnu Umar mempraktekkan dalam kehidupannya nggih untuk untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa boleh kalau ada satirnya itu boleh termasuk dalam rumah tersebut. Maka beliau mempraktekkan nggih. Ra'aitu wa sapa ingsun Ibnu Umar anakho. Ibnu Umar tadi anakho rohilatahu mustaqbil kiblati, menderumkan untanya menghadap kiblat. Ya bulu ilaiha, kemudian di arah kiblat, jadi untane ning arah kiblat terus dia pipis nggih ning gone sak gurine unta madhep kiblat, tapi enek dang-dangane unta. Iku Ibnu Umar. Dia untuk meyakinkan pemahamannya dia praktekkan di depan orang, di depan umum. Dia ngamping unta, tapi ora ketok wong. Mulane sunahe di antara Nabi Muhammad SAW ketika arep kencing atau arep buang air, ketika membuka auratnya ketika sudah duduk hendak sampai tanah baru dibuka. Ketika di ruangan terbuka sing penting wis ana aling-alinge misale ketok sak dodo, misale sak unta tok ngene ya roh nek kira-kira ning kono buang hajat wong, tapi kan gak ketok itu. Keling-kelingan itu sudah boleh. Nek sampean rombongan misale ditutupi lawang mobil. Gitu. Sing penting ditutupi gitu nggih. Sing penting nek saiki wis akeh misale mampir ning gone masjid, mampir ning gone musala wis ana tempate kabeh tersedia. Itu dulu nggih. Dulu enggak seperti itu, gak ono ampiran ngono iku dadi ontone dilerekno terusan pipis madhep unta gitu. Jadi ternyata Ibnu Umar mempraktekkan di dalam kehidupannya di tanah lapang tapi didangdangi unta. Terus fakultu nggih. Jadi yakni Marwan bin Al-Asfar nggih berkata kepada Ibnu Umar, fakultu matur sapa Aba Abdurrahman atau ya Aba Abdurrahman wahai Abu Abdurrahman. Alaisa qad nuhiya an dzalik, bukankah kita dilarang berbuat seperti ini? Yakni buang air menghadap kiblat. Faqala, maka beliau menjawab Ibnu Umar, bala yo pancen kita dilarang menghadap kiblat dalam buang air nggih. Innama nuhiya an hadza fil fadha'i. Hanyalah yang dilarang itu ketika di tempat terbuka. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Maka ketika antara kita dan antara kiblat ada sesuatu yang menghalangi, maka tidak masalah. Itu Rasul Ibnu Umar. Maka ini dibolehkan. Dan hadis riwayat Abu Ayyub An-Ansari tadi WC sing ning omah wae dirubah nggih. Maka itu boleh nggih kita menghadap kiblat di dalam ruangan atau WC wis ana satire, tapi lebih baiknya tidak gitu. Lebih baiknya tidak, ini jenis menggabungkan dua dalil. Lebih baiknya boleh tapi lebih baiknya tidak. Terus hadis yang membolehkan lagi nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nastaqbilal qiblata. Nabi melarang buang air menghadap kiblat bibaulin nggih. Fara'atuhu qabla ayyuqbadha bi amin yastaqbiluha nggih. Maka aku melihat terus Jabir bin Abdullah nggih. Sebelum beliau meninggal 1 tahun sebelum Nabi meninggal, beliau itu
buang air kecil menghadap kiblat. Tapi tidak ada kejelasan yang lain, maka para ulama yang mengharamkan buang karena dalil umum ini, ulama ada yang mengatakan boleh menghadap kiblat baik di ruangan maupun tidak di ruangan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tujuannya apa? Ya berarti dia mengambil mengambil nasah mansuh. Berarti larangan sing menghadap kiblat itu sudah dimansuh, dihapus. Karena 1 tahun sebelum Nabi wafat kencing menghadap kiblat itu. Maka ada ulama yang mengatakan boleh-boleh saja baik di ruangan maupun tidak di ruangan. Nggih. Cuma ketika semua hadis digabungkan karena hadis ini fi'liyah, perbuatan Nabi, dan perbuatan Nabi itu banyak kemungkinan, bukan qauliyah sehingga nggak harus dikatakan menghapus. Karena kemungkinan Nabi ada udzur. Kemungkinan hadis ini Nabi di dalam ruangan. Jadi tidak boleh ya pokoknya oleh tidak boleh meskipun ada hadis. Karena tidak ada keterangannya. Sehingga karena fi'liyah, perbuatan Nabi, seandainya perkataan Nabi maka bisa dipakai. Tapi karena perbuatan maka mengandung banyak makna. Apakah Nabi itu menghadap kiblat kencing 1 tahun sebelum meninggal menghadap kiblat, apakah di dalam ruangan atau memang ada udzur? Maka tidak tahu. Sehingga ulama tetap mengambil jalur jamak. Jumhur ulama mengambil jalur jamak, yakni ketika di luar ruangan haram, ketika di dalam ruangan boleh, tapi ahsannya lebih baik di dalam ruangan pun tidak menghadap kiblat, itu jalan tengah. Kita pakai yang itu saja aman gitu. Aman ya. Ini kita tunjukkan perbedaan pendapat para ulama siapa yang mengharamkan dan siapa yang membolehkan. Jadi yang pertama, haram menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Ini pendapatnya Ibnu Hazm, yakni aliran Dhohiriyah. Ibnu Hazm, pokoknya haram. Pokoknya haram, baik di dalam ruangan maupun tidak di dalam ruangan. Alasannya apa? Alasannya karena itu hadis fi'liyah, bisa jadi kekhususan Nabi, bisa jadi Nabi ada udzur, atau kekhususan Nabi Muhammad SAW, bukan masalah di dalam ruangan ataupun tidak. Itu ijtihadnya Ibnu Hazm. Maka haram di dalam ruangan maupun di luar ruangan haram. Sampai nek melokku ya gak apa-apa. Boleh, malah bagus. Dan termasuk Abu Ayyub juga. Terusan kemudian Mujahid, muridé sinten niku sing ahli Al-Qur'an niku. Mujahid itu seorang tabi'in, Ibnu Abbas Terus kemudian An-Nakhai, kemudian At-Tauri, Abu Thawr, Syekh Taqiyuddin, Ibnul Qayyim juga mengharamkan secara mutlak. Dan salah satu pendapat Imam Ahmad, haram pokoknya baik di dalam maupun di luar. Alasannya apa? Alasannya hadis yang menunjukkan kencing menghadap kiblat atau buang air besar membelakangi kiblat di dalam ruangan itu adalah fi'liyah, perbuatan Nabi. Dan perbuatan Nabi banyak kemungkinan tidak harus dicontoh. Kemungkinan pertama bisa jadi itu kekhususan Nabi, kemungkinan kedua bisa jadi Nabi ada udzur. Itu pendapat pertama, haram secara mutlak. Nek aku gak penak ning jero WC lah madhep mulan gak penak nek aku. Mergo wis kadung kae cilik wis pemahamane menghadap kiblat itu haram gitu. Meskipun ada dalilnya fi'liyah Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian yang kedua, berarti yang pertama haram mutlak mang dene apa itu mengambil dalil tarjih menguatkan yang qauliyah Nabi Muhammad SAW, yakni haram madhep kiblat sing fi'liyah Nabi diabaikan karena banyak kemungkinan tadi. Jadi dia mengambil tarjih, menguatkan yang haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu yang pendapat pertama Ibnu Hazm. Pendapat kedua, haram di luar ruangan, yakni tempat terbuka, tapi boleh di dalam ruangan. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas. Melok iki wis aman gitu ya. Karena memang ada dalilnya. Ya ini pendapatnya siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishaq, Ibnu Umar, termasuk dipraktekno karo Ibnu Umar sendiri tadi. Dan Imam Ahmad dalam satu pendapat. Imam Ahmad ada dua pendapat. Pendapat pertama dia mengharamkan mutlak, pendapat kedua beliau haram ketika di luar ruangan. Jadi Imam Ahmad ada dua pendapat. Nek kula
dalam hal apa hukum mengikuti jumhur, tapi kula lebih merasa lebih baik ditinggalkan meskipun di dalam ruangan ya. Tapi mengikuti jumhur tetap boleh di dalam ruangan ya. Karena wis dipraktekno karo Ibnu Umar sendiri, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nggih ngoten nggih. Dadi jenengan sing penting apa iku melok sing haram mutlak utawa yang kedua nggih. Aja yang ketiga nggih. Ora apa-apa, bahaya iku. Ora apa-apa ning njaba sik ning nggone jero omah gak apa-apa, iku bahaya. Itu pendapat yang lemah nggih. Pendapat yang kuat hanya dua ini, yang paling kuat jumhur, yakni di dalam ruangan boleh, di luar ruangan tidak boleh kecuali ada pembatas sebagaimana prakteknya Ibnu Umar. Sahabat Nabi praktek mulai manhaj seperti itu. Kita kembalikan ke pemahaman mereka, coba pemahaman dhewe. Ya, pemahaman mereka wis ono prakteke kok. Ya sudah kita ikut insyaallah selamat itu. Ini tidak hanya pemahaman, kalau dibaca itu Ibnu Umar lihat kabeh Rasulullah SAW di rumah Hafsah. Jadi Ibnu Umar itu melihat WC-nya. Bukan WC-nya, melihat Nabi buang air membelakangi Ka'bah. Di rumah Hafsah. Nggih. Bukan bentuk WC-nya nggih. Berarti kan dia melihat langsung. Nah, makanya melihat dari fi'liyah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini namanya masih ijtihad, yakni ijtihadnya Ibnu Umar. Karena apa? Karena kenapa Nabi membelakangi Ka'bah? Kan kalau untuk jelas sehingga tidak butuh ijtihad harusnya Nabi ditanya. Wahai Rasul, kenapa Anda membelakangi kiblat? Kalau dijawab, ya kalau di dalam ruangan nggak apa-apa, ya sudah nggak ijtihad, namanya memang nas. Tapi karena Nabi tidak ditanya, dan ini hasil pemikiran Ibnu Umar sendiri, namanya ijtihad sahabat. Maka iso bertentangan dengan ijtihad sahabat yang lain. Yang lainnya itu bisa jadi itu karena perbuatannya Nabi mesyukir roh kan ngono. Bisa jadi Nabi kan ada sesuatu udur. Bisa jadi memang itu kekhususan Nabi kan ngono. Masih bisa dibantah gitu. Jadi makanya masih ada ulama yang mengatakan tetap haram meskipun di dalam ruangan, karena itu fi'liyah perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ditanya langsung, sehingga masuk kategori ku ijtihad. Sehingga al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan tidak bisa ditempurkan gitu. Harus digabungkan saja gitu. Malah ini sahabat. Nggih, sahabat, tapi kan sahabat ini hasil ijtihad juga. Ijtihadnya Ibnu Umar, tapi boleh dipakai karena sudah ijtihadnya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maksudnya benar-benar ahli ijtihad. Nggih. Ojo ijtihadnya jenengan. Karena apa sesuatu semuanya syariat sudah jadi. Kita tinggal mencari ijtihad orang-orang terdahulu, sudah selesai nggih. Karena sudah dinas khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik apa manusia itu pada kurun sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dan sudah dinas mereka itu ahli surga. Ya sudah, apa yang mereka kerjakan meskipun saling berbeda di antara mereka kita ikuti saja, enak kan? Dan mereka sudah dijamin surga. Ketika kita ngikut sudah kita insya Allah juga dijamin surga. Ojo ngantek nggawe pemahaman di luar pemahaman mereka yang berbeda itu. Kita pilih salah satu atau kita gabungkan pemahaman tersebut. Itulah jenenge manhaj. Makanya wong nek manhaje gak bener, akhirnya ngarang de menurut pendapatku, malah ngoten. Nah, nek wis menurut pendapatku, ya wis gak usah goleki apa praktek sahabat Nabi Muhammad SAW, kecuali jika sesuatu tersebut tidak ada pada zaman dulu. Itu baru namanya ijtihad orang sekarang, yakni sebagaimana pemahaman kontemporer ngarane nggih. Maka karena dulu tidak ada misalnya masalah HP, jual beli lewat HP dan lain sebagainya, kan dulu nggak ada. Terus hukumnya bagaimana? Maka membutuhkan ijtihad yang baru, dan itu pun tetap mengambil kaidah-kaidah yang sudah ada pada zaman dulu gitu. Karena gebian gak ono. Nek sing wis gebian ono ya sudah kita ngikut saja itu. Kan gebian kabeh ono ya. Masalah kencing, masalah mandi, masalah sholat, masalah puasa, semuanya kawis ono. Untuk apa kita mengambil pendapat sendiri gitu. Rokok itu ijtihad kontemporer ya.
Jadi ijtihad setelah Nabi ya. Nggih, enggak ada. Tapi kaidahnya sudah ada. Itu yang penting kan kaidahnya la dororo wala diroro. Enggak boleh memandoroti diri sendiri dan tidak boleh memandoroti orang lain. Rokok itu memandoroti dirinya sendiri dan juga memandoroti orang lain, yakni perokok pasif gitu kan. Jadi itu masuk dalil hadisnya Nabi Muhammad SAW secara umum, haramnya di situ. Digawe sing seneng rokok, bisa rokok dalil. Ijtihad sing buri-buri. Gitu. Tapi kan ono dalil ternyata dalil secara umum yakni merugikan semua, enggak harus rokok saja, semua apa saja yang merugikan yang merusak maka itu haram. Bahkan itu haram secara umum karena merusak manusia secara umum. Ono haram secara pribadi. Nek sampean wis ngerti kira-kira mangan walang bidurun terus loro nemen niku sampean mangan walang haram. Pribadi tapi kan ngoten. Ya, karena mendolimi diri kita sendiri bagi yang mereka bidurun kan ngoten. Tapi hukum umum tetap halal walang. Saiki mbawa susu malang mbau burung. Pak Yanto ya ahli walang. Belum. Oh ini lho Pak, pakar walang. Dereng ya. Kula remen walang nek bakul biasanya kula tumbas sing wis mateng karek mangan ya. Wonten? Bon. Sekarang hadis ke-10 nih. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat ya. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya. Iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad SAW manutai sapa wong iku atala mong nekani sapa man algo itu ing tempat buang hajat. Falastastir mongko becik gawe aling-aling sapa man ya. Jadi wajib kita membuat tutup saat buang air besar maupun air kecil ya. Haram kita menampakkan aurat. Oleh karena itu Nabi nek sampai itu lemah lagi dibuka auratnya nggih untuk buang hajat ya. Dalil ini lebih memperkuat Ustaz. Nggih. Karena pola Rasulullah. Nggih. Perintahnya Allah. Ya nggih langsung niku. Adapun menutup seluruh tubuh saat buang air termasuk adab saja nggih dan akhlak yang mulia ini di dalam ruangan nggih. Termasuk menutup di dalam ruangan ya ini gak ketok wong blas niku lho maksudnya nggih. Mulane Nabi Muhammad SAW kan menjauh sampai tidak terlihat. Adapun ketika terlihat tapi dialing-alingi misalnya separuh badan dan lain itu boleh. Yang penting auratnya tidak terlihat. Adapun ditutup semuanya maka itu bermasuk adab dan akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpama sampean ngamping ning lawang kisah ketok ndase diasi wong pipis ya gak ada masalah sebenarnya. Kalau untuk laki-laki itu ada yang menguatkan garis jongkok itu. Maksudnya disunahkan jongkok. Yang sunnah memang jongkok. Nggih. Berdiri itu hanya boleh saja ketika ada hajat, ada perlu. Baik buang air besar maupun kecil. Buang air besar maupun kecil. Jongkok. Jongkok yang sunnah. Jongkoknya piye? Jongkoknya di dalam hadis meskipun dhaif tapi dipraktekkan oleh para ulama karena sesuai dengan ilmu kesehatan. Jongkoknya itu menduduki kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Piye carane? Wis ngerti ta mboten? Carane ngene lho. Praktek ya. Penting ya. Carane iki ditegakkan. Nah, ditegakkan gini. Ini ya, ini betul ini ditegakkan tapi ini biasa. Ini sehat. Iki ditegakkan. Yang kiri, bukan salah satu yang kiri. Yang kiri untuk tumpuan. Berarti Jongkoknya bukan jongkok ngene mboten. Berarti WC model sekarang ini yang WC duduk itu enggak memenuhi syarat. WC duduk tidak memenuhi syarat kesehatan. Ya. Dan sunnah saja, bukan sunnah Rasul karena hadisnya dhaif. Hadis untuk itu dhaif. Cuma kenapa para ulama termasuk Imam Nawawi mengatakan tetap dipraktekkan bukan karena berdasarkan hadis dhaif tapi berdasarkan ilmu kesehatan memang betul gitu. Benar tadi. Praktek itu benar tapi tidak bisa dikatakan sunnah Rasul. Untuk bentuk duduknya nggih. Nek duduke sunnah, bentuk duduknya gitu nih. Kalau duduk seperti itu untuk kesehatan manfaatnya apa? Manfaatnya lebih keluar tuntas dan cepat keluar. Di antaranya, wallahu ta'ala alam. Dan itu dinyatakan oleh dokter sendiri nggih, memang mengatakan seperti itu. Jadi ditegakkan sampai neneng WC duduk, jongkoke gak jongkok biasa, jongkoke kaki kiri ditegakkan. Anu telapak kaki kiri ditegakkan gitu. Tapi nek wis kebelet metu, Pak. Nggih. Maka apa iku WC duduk kula nggih mboten remen teng WC duduk pun kula tetep tesih jongkok. Kula nggih mboten remen soalé mboten nate gawe.
Enggak penak nggih. Kula nate niku ya tetep jongkok. Dadi wallahu taala alam. Mulane termasuk kencing sambil berdiri. Mulane kula iku sayangkan niku apa musala-musala atau masjid-masjid sing gawe tempat kencinge model berdiri iku sayang sekali niku. Karena sunahnya duduk. Terus ada kerannya berdiri. Nggih, walah iku nek cawik ae kangelan malahan. Bingung kabeh kula nek ngoten niku. Malah golek besi kula. Nggih. Repot niku. Dadi desain itu salah nggih. Salah paham mungkin dia kan berdiri juga boleh, bukan seperti itu. Berdiri boleh tapi sunahnya duduk. Boleh itu apa? Boleh itu ketika ada hajat saja. Ketika ada hajat saja. Tapi praktek Ustaz untuk laki-laki loh ya, saya tahu. Kalau ke WC buang air besar memang duduk. Nggih. Karena tidak punya yang berdiri tadi. Tapi kalau kencing itu kena dihitung driji kalau duduk. Jongkok itu. Kencing loh. Bahaya loh itu kencing sambil berdiri kalau terus-terusan menimbulkan prostat gitu. Nah, itu. Tapi penake ngono. Jadi hukum sesuatu ketika apa itu dikerjakan menimbulkan bahaya nanti akhirnya menjadi apa? Kalau dilakukan terus-menerus menjadi haram. Karena itu hanya dibolehkan saja ketika ada hajat saja. Berarti apa yang dikatakan Nabi itu kemudian hari banyak manfaatnya. Oh gitu. Luar biasa semuanya untuk kesehatan. Memang itu apa itu intinya kan cara praktek kehidupan manusia sehingga ketika dipraktekkan yo lurus-lurus saja hidupnya itu enak-enak saja gitu. Man. Hadis nomor 11 nggih. Terus sing ngatasi nggih wektune. Wa anha lan saking Ibu Aisyah malih radhiyallahu anha. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Nabi iku idza kharaja nalikane metu sinten Nabi nggih. Medal sinten Nabi minal ghaiti saking tempat buang air besar kola mongko matur sinten Nabi gufronaka ing ucapan gufronak. Gufronak nggih. Akhrajaul khamsa wa sahahu Abu Hatim wal Hakim nggih. Dadi gufronaka nggih. Gufronak nggih. Jadi disunahkan ketika keluar nggih membaca gufronaka nggih dan juga keluar dengan kaki kanan dulu nggih di dalam pendukung hadis-hadis yang lain nggih. Nek masuk kaki kiri dulu nggih. Kebalikannya masuk masjid. Masuk masjid kanan dulu, keluar kaki kiri dulu gitu. Jadi ada kebalikannya. Pakai sandal juga kanan dulu gitu. Jadi sesuatu yang baik-baik itu kanan dulu, sesuatu yang buruk kiri dulu gitu. Gufronak nggih. Artinya apa? Aku memohon ampunanmu dari dosa-dosa nggih. Di sini kok mohon perlindunganmu. Gufro ampunan nggih, mboten perlindungan nggih. Tapi maknanya masuk perlindungan juga masuk karena apa? Makna asalnya adalah menutup untuk melindungi. Makna asalnya gufronaka. Menutup untuk melindungi nggih. Makna asalnya yakni menutupi dosa untuk melindungi dari siksa neraka nggih. Maknane iku. Maknane menutup untuk melindungi yakni menutup dosa nggih, yakni diampuni dosa. Mulane minta ampunanmu ya Allah kan ngoten. Makanya menutup dosa agar diampuni yakni dengan bentuk ditutup. Cara mono ditip ek gitu nggih. Dosane saya asline, tulisannya saya tapi ditip ek, menutup nggih. Untuk melindungi dari neraka. Mulane diarteni melindungi bisa. Gitu. Makanya ulama itu wis jeli memang maknane memang seperti itu, luas. Mulane enek sing nerjemah minta perlindungan ya maksudnya minta ampunan untuk dilindungi dari neraka gitu. Kalau pakai angan-angan ya keluar WC atau apa itu penting. Kita harus mengucapkan apa niku gufronaka. Minta ampunan. Terus gufronaka tadi. Nggih. Itu hubungannya apa ya? Hubungannya begini nggih. Doa seperti ini tujuannya apa? Agar diri ini ringan jiwa dan raga. Jadi setelah raga kita itu ringan ya, dari buang hajat kan enteng plong, maka kita masih punya banyak dosa kepada Allah agar ringan jiwa raga. Itu tujuannya. Lahir batin ringan karena apa? Ringan karena buang hajat, ragane ringan wis enteng plong, juga nanti plong dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti doa ketika apa habis berwudu. Habis berwudu kan berwudu resik kabeh suci resik kan plong resik dari kotoran, tangane raine resik kotoran terus kemudian doanya piye? Allahumma ij'alni minat tawabin
waj'alni minal mutatahhirin. Intinya kan niku. Nggih. Ya. Jadi agar sucinya itu bukan tangan yang dohir saja, bukan wajah yang dohir saja, bukan kaki yang dohir saja, tapi dia minta suci lahir batin itu. Jadi setelah wudhu suci tangannya juga suci batinnya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir sama seperti itu. Sehingga bar wudhu plong lahir batin, bar buang hajat plong lahir batin. Saya ini jadi bukuran nata itu rasanya terima kasih rego, soalnya habis wajib akhir keluar wis gak arep-arep banget. Mboten wong iku minta ampun kok. Iya minta ampun, lagi jangan makane Hubungannya ya minta ampun agar bersih lahir batin. Lahirnya plong, batinnya juga plong itu. Mergo plong dari dosa iki, plong dari hajat, dari kotoran dari hajat nggih. Yo plong tenan kan bar. Lah nggih ngoten. Jajal sampai nek pas gak iso. Iya. Nambah orang Arab plong gitu. Seperti itu hubungannya, para ulama menjelaskan seperti itu hubungannya nggih. Hubungannya seperti wudu. Wudu bersih tubuhe, nggih, bersih anggota tubuhe, juga nanti ketika dia berdoa Allahumma ja'alni minal tawabin waj'alni minal mutatahhirin, juga bersih suci jiwane gitu nggih. Jadi hubungannya seperti itu. Wallahu taala alam nggih. Sampun mawon enten pertanyaan malih monggo, nek mboten sampun sampeyan mawon nggih. Nggih wallahu taala alam ngoten mawon nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.